Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang partikel dengan subpokok bahasan efek Compton dan hipotesa de Broglie. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dari subpokok bahasan tersebut. Ya, efek Compton dan teori de Broglie. Lengkapnya adalah Louis de Broglie. Oke, lanjut. Teori de Broglie atau hipotesa de Broglie itu berdasarkan hasil penelitian dari Albert Einstein ya, bahwa cahaya bersifat gelombang, kemudian cahaya bersifat materi. Nah, memang benar cahaya itu bersifat gelombang. Gelombangnya bentuknya bentuk transversal. Ya. Oke. Nah, kemudian cahaya bersifat materi sudah dibuktikan dengan eh, eksperimen dari efek fotolistrik ya, bahwa foton cahaya ketika menumbuk elektron maka elektron akan mendapatkan energi akibat tumbukan ya. Nah, setelah mendapat energi maka elektron akan berpindah dari katoda menuju anoda ya. Nah, elektronnya disebut fotoelektron ya. Dengan kecepatan tertentu dan energi juga tertentu ya. Nah, di sini dibalikan oleh de Broglie bagaimana partikel itu dapat bersifat gelombang atau tidak. Nah, percobaannya seperti ini, eksperimennya ya. Ini ada partikel bermassa M ya, kemudian digerakkan dengan kecepatan tertentu, sehingga seperti ini. Nah, nah, pada dasarnya kita melihat benda yang sedang bergerak pasti lurus-lurus saja. Tetapi ternyata setelah de Broglie melakukan eksperimen, benda tersebut tidak lurus seperti ini, tapi dia bergelombang seperti gini. Nah, seperti itu. Nah, pada kenyataannya gimana? Pada kenyataannya begini. Kalau kita menembakkan peluru dari senapan angin misalkan ya, ke arah pohon, pohon pisang misalkan atau apa, tempat tembusnya peluru itu biasanya kecil, kecil ya. Coba lihat nanti kalian percobaannya. Nah, kecil, tetapi setelah keluar dari pohon pisang, itu pasti lubangnya besar gitu ya. Nah, ini berarti kalau berdasarkan teori gelombang ini, teori de Broglie ini, berarti di sini partikel ini tidak lurus. Nah, kalau lurus berarti luas permukaan awal dengan akhir pasti sama, tetapi dia bergelombang seperti gini, besar ya. Nanti besar kecil ini besar besar sampai seterusnya ya. Saya ulangi lagi nih. Ini nah, sampai seterusnya itu ya. Nah, jadi nanti pada dasarnya dari mulai panjang gelombang pendek menjadi panjang gelombangnya yang besar ya, gitu. Nah, dari sini ke sini itu disebut satu lambda. Nah, dari sini ke sini juga disebut satu lambda. Nah, panjang gelombangnya disebut panjang gelombang de Broglie. Ya. Gitu. Nah, oke. Itu penjelasannya. Jadi, ternyata dari eksperimen de Broglie ini tidak satu kali. Ya. De Broglie itu melakukan eksperimen macam-macam dengan menggunakan benda, dengan menggunakan peluru, dengan menggunakan uh, partikel lain, misalkan sinar X, sinar apa gitu ya. Tidak satu kali percobaan, tapi ulang dan ulang dan ulang sehingga nanti eksperimen dia memang benar-benar paten ya gitu ya. Nah, sekarang panjang gelombangnya berapa gitu. Panjang gelombang de Broglie-nya berapa gitu ya. Nah, berarti turunkan dari sini. Berapa sih lambdanya? Nah, kita ambil dari sini. S sama dengan H F ya. Nah, S sama dengan H C per lambda ya. Nah, kemudian dari sini juga sama. S sama dengan M C kuadrat ya. Ini dari Einstein ya, Albert Einstein. Nanti ini dengan ini sama ya. Nah, ini penurunan awal ya. Nah, sehingga nanti di atas ya, biar gede atau terserah lah, yang penting kelihatan. Nah, nanti E sama dengan E ya. Nah, nanti diperoleh bahwa MC kuadrat itu sama dengan H C per lambda ya. Nah, gitu. Nah, ini coret C-nya. Nah, nanti didapat M kali C sama dengan H per
lambda ya. Nah udah, nanti lambdanya boleh ditulis H per MC. Naik ya. Nah, lambda itu panjang gelombang de Broglie besarnya bisa ditulis dengan menggunakan rumus M kali C. Kapan menggunakan ini? Jika elektron yang bergeraknya positron, ya, proton, kemudian sinar X gitu ya, boleh gitu yang menggunakan ini. Tapi untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan rendah, misalkan meter per detik, ya, kilometer per jam, maka nanti rumusnya tinggal nih, H sama dengan M kali V gitu ya. Nah, karena M kali V itu sama dengan momentum, ya, maka panjang gelombang ini boleh ditulis H per V ya, gitu ya. Jadi rumusnya ada 3. Ini untuk benda-benda atau partikel dengan kecepatan tinggi, ini untuk partikel atau benda-benda yang bergerak dengan kecepatan rendah. Nah, ini kalau ditanyakan berapa sih momentumnya? Oke, nah lambda panjang gelombang de Broglie ya. Panjang gelombang ya, saya singkat de Broglie ya. Ya kan sesuai dengan penelitinya ya. Ya. Kemudian V-nya momentum ya. Momentum. Kemudian V-nya kecepatan, bisa V kecepatan ya, kecepatan, kemudian ini satuannya meter per sekon pasti, ini satuannya ini kilogram, ya, kilogram meter per sekon ya, ini biasanya meter gitu ya, nah kemudian nanti C itu cepat terbang cahaya, ya, M itu massa partikel, ya. Ini tentu saja ini kilogram itu ya. Nanti C itu cepat terbang cahaya, di mana C itu 3 kali 10⁸ ya, meter per sekon. Nah, gitu. Itu berarti teori de Broglie itu tidak berhipotesis lagi, tapi sudah nyata ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini dilanjutkan oleh teori Einstein ya, dari efek Compton. Nih, seharusnya efek Compton dulu, tapi nggak masalah ya. Nah, Compton meneliti tentang apa yang dikemukakan oleh Einstein, ya, sama seperti de Broglie. Cuman efek Compton atau Compton melakukan percobaan dengan menggunakan sinar X atau X-ray. Nah, objek lainnya adalah elektron. Nah, elektron anggap saja elektron dalam keadaan diam, sebenarnya elektron bisa bergerak. Kalau ditemukan ke inti atom ya. Ya, oke. Ketika sinar X dijatuhkan atau disinarkan atau ditemukan ke elektron yang diam bermassa M ya. Nah, bermassa M. Kemudian kecepatannya ini pasti 0. Nah, mula-mula panjang gelombangnya kita sebut lambda ya. Kemudian energinya taruh saja kita sebut E. Frekuensinya taruh saja F ya. Nah, kemudian momentumnya misalkan P. Setelah pertumbukan, maka di sini terjadi transfer energi. Ya, maka panjang gelombangnya kita sebut lambda aksen, kemudian energinya E aksen, kemudian frekuensinya F aksen. Ya, nah nanti di sini ada perbedaan. Nah, lambda aksen itu lebih panjang dibanding dengan lambda. Sebab apa? Nah, sebab di sini energi E itu besar dibanding dengan E aksen. Nah, akibatnya lambdanya justru lebih pendek dibanding dengan lambda aksen ya, gitu. Nah, kenapa? Karena energinya kalau lambdanya panjang berarti energinya kecil. Nah, kemana yang lainnya? Ditransfer atau diserap oleh elektron sehingga elektron bergerak dengan kecepatan V, kemudian energi kinetiknya EK ya. Nah, nanti di sini berapa EK-nya? EK itu berarti E dikurangi E aksen ya. Nah, kita turunkan bahwa ya di sini energi kinetik itu berarti saya tulis aja nih, berarti EK itu perubahan energi dari sinar X ya. Berarti E dikurangi E aksen. Ini hampir mirip dengan fungsi kerja pada
efek fotolistrik ya. Cuma di sini ada E dan W0 ya, maksudnya gitu. Nah, sekarang berapa perubahannya? Perubahan panjang gelombang kita sebut ini perubahan ya. Perubahan panjang gelombang. Perubahan panjang gelombang, saya singkat aja ya gelombang. Nah, itu berarti kita sebut delta lambda ya. Delta lambda itu tentu saja lambda aksen dikurangi lambda ya. Kenapa ini dikurangi ini? Karena ini lebih panjang dibanding ini, itu ya lebih panjang. Nah, masukkan lagi hukum atau teori dari de Broglie bahwa panjang gelombang itu sama dengan H per M kali V, M kali C atau M kali V ya. Nah, di sini karena sinar X pakai C aja. Ya. Atau bolehlah sampai sekarang pakai V, boleh, nggak apa-apa ya. Nanti V itu dinyatakan dengan C. Atau boleh begini, lambda sama dengan udah hapus dulu ya. Nah, lambda itu sama saja dengan H per MP. Pilih salah satu lah biar kita nyaman menggunakannya. Nah, ini jangan diganti. Maka delta lambda sama dengan H ya per MP atau MC ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Nih, panjang gelombang. Nah, tetapi karena di sini membentuk sudut, nah, jadi nanti di sini ada momentum terhadap X, ada momentum terhadap Y. Nah, berarti panjang gelombang yang terhambur itu yang terbuang itu ya, yang terbuang atau yang dijadi energi itu tinggal H per MP ya. Kita ambil yang ini aja dulu. Kurung 1 min cos theta ya. Nah, ada ini dari Compton ya. Gitu. Jadi perbedaannya apa gitu? Perbedaannya hanya di ini sudut ya. Oke. Nanti energinya berapa yang hilang? Energinya pakai ini HF. HF atau HC. Nah, tapi C-nya itu berarti apa bukan C-nya? Berarti HC per lambda. Lambdanya bukan lambda tapi delta lambda gitu ya. Nah, ini sama saja dengan energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki elektron. Oke, lanjut ke pembahasannya. Oke, kita aplikasikan ya. Oke, di sini ada soal ya. Nah, ya. Oke, nah di sini hitung panjang gelombang de Broglie dan frekuensi elektron ketika bergerak dengan kecepatan 0,2 ya. Nah, oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, yang ditanyakan panjang gelombang. Nah, di sini berarti kecepatan I sama dengan 0,2 C, nah, berarti 0,2 kali 3 kali 10 pangkat 8 ya. Ini 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, di sini masanya udah ada. Ini kecepatannya udah ini. Nah, pertanyaannya panjang gelombangnya berapa? Delta lambda berapa? Atau lambdanya berapa? Nah, karena di sini elektron, maka nanti gunakan angka yang ada di sini. Berarti lambda sama dengan H per MC ya. Gitu. Nah, ini tidak diketahui H-nya berapa. Ambil 6,625 kali 10 pangkat minus 34 ya. Nah, per M-nya berarti 9,1 ya. Kali 10 pangkat minus 31 kalikan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Gitu. Nah, di sini saja sudah diperoleh bahwa kalau ini dinaikkan ke atas, ini berarti kan 39 ya kalau ini sorry. Kalau ini naikkan ke atas ini naikkan ke atas ini sudah berapa? Sudah minus 13 ya. Bukan, minus 3 ya. Ini naikkan ke atas, berarti minus 11 gitu ya. Maka panjang gelombang ya, panjang gelombang de Broglie saat itu untuk elektron yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu 1,2 ya. 1,2 hasilnya kayak saya menggunakan kalkulator ya.
Nah, karena susah nih kalau tanpa kalkulator pusing. Nah, 1,2 ya, 1,21 ya, 10 pangkat minus 11 ya, 11 meter. Nah, pendek ya, pendek. Nah, tetapi karena pendeknya itu energinya besar nanti. Oke, lanjut. Nah, ditanyakan frekuensinya berapa? Frekuensi. Nah, frekuensi berapa? Berarti nanti kita punya rumus lambda sama dengan C kali T periode ya. Atau lambda sama dengan C per F. Kenapa? Karena T itu 1 per F. Nah, maka frekuensinya adalah C per lambda gitu ya. Atau Pi per lambda ya. Nah, nanti diperoleh bahwa Pi-nya sendiri itu 0,2 kali 0,2 C per, nah yang ini kita hitung tadi 1,21 10 pangkat min 11 ya. Masukkan. Nah, ini. Nah, berarti 6 kali 10 pangkat 7 per 1,21 10 pangkat min 11. Nah, oke, frekuensinya nanti itu sekitar 4,96 ya. Ya, 4,96 kali 10 pangkat 16 ya, Hertz. Ya. Oke. Nah, besar ya, 16 Hz gitu ya, itu frekuensinya. Itu jawaban nomor 1, cara kerjanya. Nah, kalau nanti testing UTBK atau testing di perguruan tinggi lainnya atau testing apalah yang penting, nah nanti soalnya tidak akan seperti ini ya. Pasti dipermudah angkanya. Ini kan latihan soal supaya kalian ngerti dan mampu mengaplikasikannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita hitung nih berapa panjang gelombang dan frekuensi dari sebuah truk yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ya. Nah, nanti saya jelaskan aplikasinya. Ya. Nah, V sama dengan 72 km per jam. Nah, ini berarti jawabannya 20 meter per sekon. Kemudian masanya itu 5 ton. 5 ton berarti kan 5.000 ya, 5.000 kilogram ya. Nah, pertanyaannya panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa? Nah, saya jawab dengan lambda sama dengan berapa? Lambda sama dengan, nah di sini H per MP, jangan pakai C, sebab truk itu kan kelihatan gerakannya. 6,625 kali 10 pangkat minus 34. Nah, ini bagi 5 ton berarti 5.000 ya. 5 10 pangkat 3. Pi-nya itu 20 ya, 20. Nah, berarti nanti 5 kali 20 aja 100. Nah, berarti 6,625 kali 10 pangkat minus 34 itu dibagi dengan 100. Nah, ini berarti kan 10 pangkat 5 ya. Nah, dinaikkan ke atas sehingga dapat diperoleh 6,625 kali 10 pangkat minus 39 meter. Ya, gitu. Pendek ke? Pendek atau panjang? Pendek ya. Nah, berarti nanti frekuensinya berapa? Frekuensi berapa? Nah, frekuensi itu berarti bukan lagi C per lambda, tapi Pi per lambda ya. Nah, Pi-nya sendiri adalah 20. Nah, lambdanya yang tadi kita hitung 6,625 kali 10 pangkat min 39. Nah, nanti ini naik ke atas berarti 2 per 6,625. Nah, ini kan berarti kalau naik ke atas berarti plus, berarti 10 pangkat 40 Hz. Ya. Ini nggak usah pakai angka yang desimalan, segini aja udah benar. Ya. Nah, oke. Makanya saya jelaskan ini aplikasinya gimana. Nah, untuk rumah-rumah yang berada di pinggir jalan raya yang sibuk, pasti itu akan bising. Kenapa? Karena yang namanya kendaraan itu pasti kan bolak-balik, jenisnya juga beda. Nah, ketika mobil bus atau mobil truk lewat, maka bising sekali. Akibat apa? Akibat frekuensinya tinggi. Nah, akibatnya orang-orang kota suka piknik ke eh, gunung-gunung gitu ya. Itu maksudnya untuk menghilangkan stresnya itu. Nah, orang kota itu cepat stres dibanding dengan orang-orang yang hidup di kampung
Gitu ya. Akibat adanya apa? Ini itu pencemaran pencemaran suara, bukan udara ya, pencemaran suara. Oke, itu saya jelaskan aplikasinya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hampir sama dengan yang tadi. Nah, cuman nanti di sini dipercepat oleh potensial listrik. Nah, ini kembali ke pembahasan listrik statik. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan energi. Nah, ini misalkan ya, kayak gini. Nah, ini keping ya. Sederhana aja jawabnya. Ini potensialnya berapa? 2000 ya. Nah, volt. Nah, sekarang proton bergerak dari ini negatif ya. Yang ini positif biasanya. Nah, kalau proton itu kan positif, dia bergerak dari sini ke arah kiri. Ya. Dan berapa kecepatan sampai di sini? Nah, kita punya rumus bahwa EP ya sorry, EP sama dengan Q kali V. Nah, EP ganti dengan EK, yaitu setengah M P kuadrat sama dengan Q kali V. Ingat ya. Nah, P ini dengan V ini beda. Kiri kanan kali 2, maka MP kuadrat sama dengan 2Q V. Ya. Maka Pi sama dengan akar dari 2Q kali Pi per M. Ya. Masukkan nilainya akar dari ya 2 kali muatannya di situ sama dengan muatan elektron ya. Itu berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Nah, kalikan dengan 2000 ya. Ini 2000 berarti 2 kali 10 pangkat 3. Nah, dibagi dengan 1, ya, 1,67 10 pangkat min 27. Nah, kan? Nanti diperoleh dengan menggunakan kalkulator tentu ya. Kalau ini dinaikkan ke atas berarti 30 kan. Jadi kalau ini dinaikkan ke atas jadi 10 pangkat 30 dikurangi 19 berarti 10 pangkat 11 ya. Gitu. 10 pangkat 11 kalau diakarkan nanti kita akan memperolehnya sebesar ntar dulu ya. Itu kecepatannya 6,2 ya. 6,2 kali 10 pangkat 5 ya. Ya, oke, ini hasilnya. Kali setelah pakai kalkulator ya. 6,2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, tolong ini perbaiki lagi kalau hitungan saya salah ya. Oke. Nah, kemudian di pertanyaannya hitung frekuensi dan panjang gelombang. Mirip soalnya dengan yang tadi. Nah, sekarang kita ambil frekuensinya berapa. Frekuensi berarti V per lambda. Tapi sebelum frekuensi ya kita cari lambda dulu nih. Ya, cari lambda dulu. Saya juga salah nih cara kerjanya. Nah, hapus ya, bentar. Nah, berarti kita cari lambda dulu. Nah, panjang gelombang berapa? Lambda sama dengan ya, tinggal H per M kali V ya. Berarti 6,625 kali 10 pangkat minus 34 ya. Terus kalikan dengan jangan dikalikan, dibagi dengan yang tadi nih. 1,6 ya. 1,67 10 pangkat minus 27. Nah, dikalikan dengan yang tadi kita hitung 6,2 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, nanti diperoleh panjang gelombangnya sekitar ya. sekitar 6,35 ya kali 10 pangkat 12. Tolong di itu dari diralat lagi ya. 6, atau dilihat lagi. Kalau saya ngitungin salah. 35 kali 10 pangkat minus 12 apa meter ya gitu ya. Yes. Nah, kemudian cari frekuensi. Maka frekuensi berapa? Frekuensi gunakan rumus yang tadi. Berarti V per lambda. Nah, P-nya kita pakai yang ini 6,2 10 pangkat 5 dibagi dengan 6,35 10 pangkat minus 12. Nah, udah. Nanti frekuensi diperoleh setelah menggunakan kalkulator itu ya
9,764 ya, sorry. 9,764 kali 10 pangkat berapa nih? 17 ya. 17 Hz ya. Besar sekali ya. Besar sekali. Oke, tolong hitung lagi ya. Ini kalau saya salah hitung. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 4 ya. Seberkas sinar X. Sinar X itu berarti pancaran muatan-muatan negatif ya. Panjang gelombangnya adalah 0,2 angstrom, menumbuk elektron diam. Nah, setelah tumbukan, sinar X terhambur dengan sudut 60 derajat. Hitung panjang gelombang sinar X yang terhambur ya. Oke. Nah, kita cari dulu panjang gelombang setelah tumbukan ya. Oke. Nah, dengan catatan boleh ditulis dulu lah lambda awal ya, lambda 0 atau lambda saja itu 0,2 angstrom ya. Ingat 0,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti ini boleh 2 kali 10 pangkat min 11 meter ya. Tuh. Nah, sudut hamburannya 60 derajat. Nah, berarti kalian gunakan yang ini. Delta lambda berarti H per M kali V ya. Kurung 1 min cos theta ya. Nah, berarti di sini 6,625 10 pangkat 6,625 kali 10 pangkat minus 34 ya, dibagi dengan massa. Nah, di sini massanya apa nih? Elektron ya. Ini 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Nah, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena ini cepat sekali gitu. Anggap kecepatan cahaya. Walaupun ini kurang dari kecepatan cahaya. 1 min cos 60 derajatnya. Nah, nanti diperoleh nih. Nah, ini ke atas kan, nih minus 31 ke atas kan jadi positif ya. Jadi nanti di sini ada minus 3. Nah, ini ke atas kan jadi minus ya. Nah, berarti 6,625 ya. 6,625 ini ke atas, ini ke atas. Jadi nanti ini 10 pangkat minus 3 dikurangi minus 8 berarti ini minus 11 ya. 10 pangkat minus 11 per 9,1 atau 27,3 boleh ya. Boleh nih. Saya hapus dulu atau ya. Saya hapus dulu nih. Ya. Nanti perolehannya seperti ini. 27,3 ya. Nah, kalikan ini berapa? 1 dikurangi setengah ya. Oke. Berarti hasilnya setengah. Nah, maka panjang gelombang di atas saja biar jelas. Delta lambda ya. Itu hasil perkaliannya atau pembagiannya 6,625 kali 10 pangkat minus 11 dibagi dengan, nah ini hasilnya kan setengah ya. Ini setengah nih. Kalikan ini berarti 40 ya bukan 54,6 ya. 54,6 meter gitu ya. Tuh, atau kalau pakai kalkulator ngepasnya sekitar 1,2 ya. 1,215 ya. Oke. Nah, 1,215 ya. 1,5 kali 10 pangkat minus 12 meter ya. Oke. Nah, itu panjang perubahan panjang gelombang. Perubahan panjang gelombang. Nah, sekarang ditanyakan berapa sih panjang gelombang yang setelah terhambur. Nah, kita punya rumus delta lambda itu sama dengan lambda aksen min lambda 0 ya. Atau lambda saja boleh. Maka lambda aksen itu lambda ditambah delta lambda ya. Nah, di sini 1,215 10 pangkat minus 12 ditambah ya. Ditambah yang tadi ini
2 kali 10 pangkat min 11. Ini nggak bisa dijumlahkan tanpa dirubah dulu satuannya ya. Oke, ini aja yang dirubah. Nah, berarti 1,212 15 sorry kali 10 pangkat minus 12 ditambah 20 kali 10 pangkat min 12. Boleh sekarang jumlahkan 21,215 kali 10 pangkat minus 12 apa? Meter. Gitu ya. Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Tolong nanti pelajari lagi dan periksa angka-angkanya terutama pangkatnya benar atau tidaknya. Oke, lanjut. Nah, ya. Seberkas sinar X panjang gelombangnya 0,24 angstrom bukan ampere nih awas nih, angstrom. Setelah bertemu kan dengan foton sinar X, maka mengalami hamburan dengan sudut 53 derajat. Tentukan perubahan panjang gelombang. Ini gampang ya. Kalau di sini ditanyakan perubahan, berarti ditanyakan delta. Nah, cuman kalian boleh boleh diketahui, boleh langsung. Nah, saya jawab yang langsung aja ya. Perubahannya berapa? Delta lambda berarti kan? Berapa panjang gelombangnya? Berarti nanti delta lambda sama dengan, nah gitu ya, H per M kali V atau M kali C ya, boleh ya. M kali V boleh, M kali C juga boleh, terserah ya. Yang penting kalian mengerti. Nah, udah. Ganti aja lah per M kali P kurung 1 dikurangi cos theta-nya. Nah, nanti saya tampilkan angka sederhana, tidak usah sampai desimalan. 6,625 kali 10 pangkat minus 34-nya. Oke. Nah, M-nya itu berarti massa, ingat elektron ya. 9,1 10 pangkat minus 31. Nah, nanti kalau soal yang baik katanya, yang baik itu berarti kasihan sama penghitung, ini pasti angkanya ada. Nah, Pi-nya gunakan kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 kurung 1 min cos 53 ya derajat. Nah, ini berarti tinggal ini kali ini. Nah, 6,625 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan ini 27,3 kali. Nah, ini 10 pangkat minus 31 kalikan 10 pangkat 8 ya. Kurung 1 minus. Nah, ini 3/5 ya. 3/5. Berarti 5 kali 1 dikurangi 3 berarti 2/5 hasilnya. Maka diperoleh 6,625 kali 10 pangkat minus 34. Ini naikkan. Ya, 34. Ini kali 10 pangkat ya 31 kalikan 10 pangkat minus 8 ya. Ini naik ke atas, ini plus. Nah, ini berarti per 2 k 27 ya, 3. Nah, ini di sini kan 2/5, ini kalikan 2, ini bagi dengan 5 ya. Oke. Hasilnya nanti ini sekitar ya, sekitar pakai kalkulator saja nih. Berapalah? Terserah bebas ya. Ini meter ya. Oke. Nah, ini diperoleh. Bentar ya, kita hitung aja dulu lah. Kalau dihitung-hitung ya. Udahlah sampai ini aja. Sampai sini ya. Nanti kalian hitung sendiri. Nah, kemudian momentumnya berapa? Momentumnya berarti kalian boleh menggunakan B sama dengan asalnya lambda sama dengan H per M kali P ya. Nah, sedangkan ini sendiri kan momentum, berarti nanti M kali P sama dengan H per lambda ya. Nah, atau di sini momentum sama dengan H per lambda ya, gitu ya. Nah, oke. Nanti lambda ini gunakan, lambda yang ini hasil ini gunakan ke sini ya. Gitu. Berarti 6,625 kali 10 pangkat minus 34 itu dibagi dengan lambda. Lambdanya yang ini ya. Nah, yang dari bawah tuh. Gitu. Nah, ini kalkulator yang berbicara.
Karena pusing kalau otak kita yang menghitungnya, ya. Tinggal 2 kali 6,625 dibagi dengan 27,3 kalikan 5. Nah, yang di atasnya berapa? Oke, cukup segini. Cukup sekian penjelasan dari efek Compton dan hipotesis de Broglie, ya, Louis de Broglie tentang partikel dapat bersifat gelombang. Jadi nanti teorinya benar ya, karena dia tidak sembarangan, dia melakukan eksperimen. Oke. Itulah pembahasan teori dan soal-soal yang berhubungan dengan gelombang partikel, khususnya efek Compton dan de Broglie. Ya. Nah, next video, latihan 1 gelombang partikel. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, tinggalkan pesan Anda selalu ya, like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti video-video lanjutan dari pembelajaran fisika itu mudah, dan share ke teman Anda yang di mana saja berada, yang Anda ketahui di mana saja berada, supaya mereka juga ikut mempelajari tentang uh, teori gelombang partikel. Oke, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan dan penyajian ya. Ya, bila itu topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.